Tidak kooperatif. Tidak kooperatif. Ya kan? Gitu. Ketiga, jadi naik penyidikannya jadi cepet. Gitu. Mau siapa lagi yang backup Anda di belakang? Itu enggak. Siapa lagi yang backup dia di belakang? Yang itu enggak, Put. Siapa? Yang itu. Apa sih? Nyaman itu. Pasti. Bukan yang pewang, yang lekong itu. Enggak lah, beda itu. Ayo Lucia kalian. Tunggu. Mau marah-marahin dulu orang yang datang. Jangan tadi kita bicara Pia sedikit kalian. Kalau bicara gosip cepat kali kalian di sini. Anteng kalian ya. Lucia ikut koko Hiroshima dulu cepat. Juragan. Oh, mantap ya Juragan. Enggak lah. Pak Putri salam kenal ya. Saya manajer di sebuah perusahaan Pia Crispy ini. Tunggu, Pia Juragan ini mau. Pia Juragan ini gitu loh. Jadi saya dimanapun ada berada kan, karena saya nggak dibayar dengan suara lantang itu, memang saya penjual gitu. Tapi nggak jual diri juga. Biar kering ya kok. Iya sayang. Terus Oh berarti tunggu dulu biar dia marah ya. Kita bikin emosi si Putri ini. Jadi gosip yang bintang-bintang itu nggak benar itu. gosip, maksudnya bintang-bintang gimana sih ceritanya? Maksudnya kayaknya punya backingan jenderal gitu bintang. Bercanda. Gue backingan gue siapa? Nggak ada gitu. Masalah telepon yang pertama itu loh sayang Yoko itu. Dia nggak ngasih putus-putus si Koko ini. Dia kan nggak jam pertama. Oh, masalah telepon aja gue bingung kok. Masalah telepon gue bingung, apa namanya, bawa-bawa nama Jimbo, terus udah gitu ipar jenderal, itu yang gue bingung. Yang bertanya itu memancing, yang menjawab terpancing gitu istilahnya sih kalau gua ngelihat itu gitu loh maksudnya. Ayo beli Pia lagi daripada panas kayak begini Katanya jangan dikit-dikit klik ketawa mulu Mbak Tessa, katanya berisik nih bunda nih emang. Biar nggak panas Put. Iya loh, nggak panas sekali ini cuaca. Iya panas sih di sini, lagi panas loh, lagi panas. Putri masuk langsung panas. 7 derajat. Jadi Put, kalau kan panggilan kedua nggak datang, itu langsung panggilan ketiga atau langsung apa sih? Nggak, antara panggilan ketiga langsung proses penyidikan. Naik sidik ya? Ya. Kalau kedua kan nggak penting, nanti kalau yang ketiga apa lagi? Iya, yang ketiga lebih nggak penting lagi kata dia. Pokoknya laporan itu nggak penting lah. Itu aku bilang, itu kan kalau kita kayak gini deh, kita melapor. Kita melapor itu karena kita merasa kita itu dilindungin oleh sebuah instansi yang mana namanya adalah kepolisian. Setiap hak warga negara melapor jika ada merasa tidak nyaman dengan apapun. Dan kepolisian itu adalah instansi ya, tempat kita merasa nyaman. Nah, kalau instansi memanggil dan kalau instansi ini memanggil terus kalau kita bilang nggak penting, tandanya apa? Oh ini kompor ini ya, bahasa kompor ya. Berarti dia merasa itu polisi nggak penting. Bahasa kompor ini. Lah, kalau kita ini yang logika yang lagi viral kita ngomong kan, gitu loh. Kalau misalnya gini, Koko manggil aku nggak mau. Aku merasa Koko nggak penting, ngapain gue panggil? Marah nggak? Kalau polisinya kayak saya mungkin agak sabar. Kalau polisi kan biasanya kan enggak, aku nggak mengait-ngaitkan polisi. Misal Yaudah. Marah Koko manggil aku, Tessa kesini datang. Koko ngundang aku datang, ngundang. Panggilan pertama Koko undang aku datang, aku nggak mau. Sebel kali aku kalau udah 2 kali saya panggil bunda nggak datang, sebel aku. Nah tuh,
Panggilan pertama aku nggak datang, mungkin Koko pikir, oh mungkin dia sibuk, bener nggak? Ya betul. Terus Koko manggil aku 2 kali. Saking pentingnya aku suratin aku. Iya. Koko panggil 2 kali. Aku nggak mau datang. Terus aku bilang sama teman aku, ngapain gue datang ke panggilan dia, nggak penting. Ya udah, nggak usah datang, tunggu aja di depan pintu, ada yang jemput. Panas, guys, klik Koko Hiroshima, dia ada keranjang, ada pia di situ, enak ya. Udah di review, udah ntar lagi sampai ke Ibunda Tessa Mariska ya, karena acara ini dipersembahkan oleh Pia Juragan. Pinter dia ngasih jualannya, Put. Pinter dia, bagus. Suka. Iyalah, kan banyak orang. Kok banyak orang. Jadi itu masuk iklan katanya. Mataharinya luar biasa. Tapi Siapa ini? Jemput siapa, Put? yang kecil-kecil. Ah, Jemput anaknya lah, masa jemput saya, gimana sih? iya. Kak Uzi kok nggak pernah kelihatan ya? Ada, kemarin dia nge-like itu aku. Ada aktif. Dia nge-like kemarin. Aktif kok. Uzi. Ada, mungkin lagi ngurusin maminya, lagi sakit. Kan namanya orang tua ya, sakit tua kayaknya. Ada, Koko jualan baju NM. Kok nanti persidangan, jual baju. Dukung NM ke warna putih. Oh gitu, udah ada yang bikin nggak? Saya affiliatein aja. Belum ada. Saya affiliatein aja. Bu, mau kemana? Kemana? Jangan spill setir mobil. Jemput Ananda, Putri jemput Ananda, Kak Putri. Kata tadi Putri Jimbo itu udah mau P21 si Yoke ya? Tidak didepor, tapi P21 jadinya tidak depor. Kemungkinan besar P21 katanya. Tidak depor. Tadi kan aku pikir kan apa depor apa P21. Yang katanya kemungkinan besar P21 tidak depor jadinya. Kok. Iya. Nah, Koko tadi bilang, nah ini ada Putri. Koko tadi bilang ada dalangnya kan si Yoko. Diduga ada dalangnya kan. Diduga tadi kan ini kan diduga dalangnya tadi Koko bilang K. Nah, itu bisa ditanyakan sama Putri. Maka aku kenapa diem? Karena aku bilang gitu. ada berteman sama temanku berini ya, aku nggak mau jawab. Ya, menurut Putri Simbo, kira-kira siapa sih ini yang cepu gitu? Inisial aja lah. Enggak, maksudnya kita nggak usah pakai inisial aja di sini. Kemarin kan sudah dijelaskan dengan jelas gitu loh pembuktiannya. Memang tidak ada masalah cepu mencepu, itu tidak ada. Gitu loh. Yoka itu dari Amerika itu sudah dibilang sama imigrasinya bahwa lu itu lagi ini nama lo ada nih, laporan lo nih ada. Gitu loh. Lo dibilangnya red line atau apa gitu. Lo tetap mau pulang ke Indonesia gitu. Oh, diomongin dan imigrasi. Udah di Amerika tuh udah dibilangin gitu. Nah, Yoka tetap mau pulang. Akhirnya dia kalau nggak salah ke Hong Kong, kalau nggak salah di Hong Kong pun juga sama. Lo nih red line, dia bilang kayak gitu. Apalah peribahasanya red line atau apalah gitu. Lo tetap mau balik, dia tetap mau balik. Ya udah salah dia sendiri. Nggak ada yang cepuin dia. Oh, udah diingatkan berarti sama imigrasi. Udah. Yokanya aja tetap cinta Indonesia, mau balik. Iya, mau diciduk aja mungkin dia. Emang udah takdirnya berarti kok. Nggak, mungkin udah bosan di luar kali. Mungkin dia mau apa namanya pendalaman iman gitu di dalam gitu biar lebih istiqomah gitu. Ya intinya kayak gitu ya kan. Terus apa namanya ya dia tetap ngerasa ya udah gue mau balik ya udah. Gitu. Yang penting bukan hanya teman-temannya aja udah ngasih tahu. Masih gini. Pada saat itu Kim ada di sebelahnya Yoke loh. Pas udah dibilang red line itu ada. Kan mereka sama-sama di New York. Dan Kim udah tanya, lu yakin mau balik gitu loh. Kalau Kim udah beli tiket duluan, Yoke itu apa namanya sehari sebelumnya. Oh, berarti dadakan kesininya. Dia dadakan. Kalau Kim tuh udah beli tiket berapa hari sebelumnya. Kalau nggak salah Yoka itu beli tiket at that time. Dia mau pulang jadi Kim mau balik jam berapa malamnya apa paginya gitu. Yoka tuh baru beli tiket malamnya.
Oh. Iva, tolong Iva. Gitu. Makin panas minum langsung si Koko. Makan mie langsung dia. Enak banget ya. Iya, jadi sebetulnya udah dikasih tahu sama Amerika pun udah dikasih tahu, imigrasi Amerika udah dikasih tahu, tapi tetap mau balik ya sudah. Berarti dia yang bandel, betul Queen. Gimana? Tapi si Kim di kubu FS. Kim itu tidak ada di kubu siapapun. Kim itu berdiri sendiri gitu loh. Dia kemarin itu kenapa dia ke FS itu karena dia sudah harus menjelaskan gitu loh. Cuma kan ya seperti gue udah diulang berapa kali lah, berulang-ulang kali gue bilang, kita punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah dan itu harus kita hargain gitu loh. Ya, Toh juga maksudnya kalau misalkan memang Kim di kubunya FS, udah pasti Kim juga berantem sama gue dong. Buktinya fine-fine aja gitu loh. Kalau seandainya nih, Tendensinya dia, bahasanya adalah tendensi gue hanya untuk Yoke, dan gue meminta untuk jadi saksi tadi gitu. seandainya Yoke ada bilang bahwa si K ini adalah yang cepu, kira-kira karena apa itu? Karena marah? Gue gak ngerti. Oh begitu. Gue gak ngerti. Iya, jangankan itu gitu loh. Apa ya? Banyak hal-hal yang gue denger juga janggal gitu loh. Kayak Yoka bilang uangnya dibawa lari gitu. Terus sama Uzi kayak gitu-gitu. Iya. Masa si Uzi mau, kan waktu pertama ditemenin Uzi. Putri udah baikan sama FS. Nggak ada gue baikan sama dia. Najis. Yoka gimana sekarang? Baik-baik aja, dia sehat walafiat kayaknya. Tinggal nunggu aja P21. Ya mungkin kalau dia di deport, mungkin ada yang mikir enak banget di deport doang gitu kali ya, sedangkan dia bikin salah gitu kan. Karena kemarin si Kim udah bilang apa namanya, kemarin Kim sempat ngomong, dia bilang gini, gua kemarin ngobrol sama si Fitri, kata dia bilang gitu. Fitri sih bilang, aku nggak akan membiarkan Yoke segampang itu dideportasi, dia bilang gitu. Karena jujur ya, memang kan kita udah ngerti ya, memang Yoke sih salahnya kenapa sih data-data pribadi pakai diumbar, data-data itu kan nggak bisa, nggak boleh. Tunggu. Sebetulnya kalau mau apakah dibilang si Yoke itu dia repost kan Bun? pelanggaran itu ya sosial media ya banyak sebetulnya Bun gitu loh, banyak banget. Maksudnya bukan hanya Yoke aja, siapapun itu gitu kan. Cuma ya inilah yang dia kadang yang dia bongkar tuh ya, bukan bongkar sih, yang dia omongin tuh orang yang tidak bersalah, yang orang tidak ada sangkut pautnya sama dia, yang nggak tahu apa-apa gitu. Dan tidak main sosmed juga. Sebetulnya kalau dibilang main sosmed, hanya sosmednya itu untuk kegiatan giat-giat gitu ya kan, bukan untuk huru hara gitu loh. Makanya kan orang bingung kan, ngapain disenggol-senggol ya, bingung loh orang. Iya. Gua nggak ngapa-ngapain disenggol-senggol gue. Sebenarnya beratnya di situ memang. Terus yang dia senggolin, wow. Bunda, lagi makan aku ini. Acara ini dipersembahkan oleh Pia Juragan. Ketik, klik dan cari bio Pia Koko Hiro Cimot. Koko Hiro Cimot, ada profil di situ, kalian klik, ada keranjang, ada Pia. Tuh kalian, ini Koko sibuk makan aja. Iyalah, mau ngapain aku? tuh udah ada yang jawab tuh, Yoke senggol jenderal ya, iyalah. Ya, Kak Ibu denger nggak? Tapi gara-gara kasusnya Yoke ini banyak yang gede kepala, Ain't no way. banyak merasa hebat. Now what's name?
Ya mungkin dia ngerasa hebat karena sebetulnya aslinya dia zong kali ya. Jadi dia Yes. ngerasa diri dia hebat Yes, gitu. betul. Cuma kan orang yang paham itu di balik kasus Yoko itu kan bukan sesuatu kehebatannya dia juga gitu loh. Banget. Gitu. Intinya seperti itu sih Bun. Memang Yoko, gue juga sebagai teman juga nggak bisa ungkirin gitu loh. Memang Yoko ada salahnya gitu. Dan dia itu kayak menggampangkan kayak sekarang kan orang udah percaya nih sama gue gitu. Jadi Karena ya gue udah udah ngomong apa aja bukti. pasti dipercaya. Iya, bilang itu kan. Tapi kan bukan berarti akhirnya menjadi kriminal gitu pada Nah, akhirnya. Kalau memang betul. maunya straight untuk kebenaran ya kebenaran aja, bukan berakhir dengan kriminal gitu. Betul. Ujung-ujungnya salah arahnya di situ. Yes. Membahaslah karena kalian membahas sebuah kasus, bukan karena ada kebencian di dalam hati. Sama kayak saya belain NM, tapi saya tidak membenci kubu sebelahnya, enggak. Orang aku kenal aja enggak, ngapain aku benci? Iya. Tapi yang kita benci adalah perbuatannya. Yang kita bedah kasus itu perbuatannya. Begitu. Orangnya kita nggak kenal, ngapain kita benci? Makanya yang gue bingung gini, gue nggak pernah ikut-ikutan bersuara tentang NM, ya gitu loh. Memang maksudnya gue kenal pun tidak dekat gitu, bukan teman yang bestie banget gitu kan. Ya sekarang apa yang gue harus perbuat, gue harus ikut juga gitu kan? Enggak, dia juga sudah banyak teman-teman yang lebih dekat, yang lebih care. Gue sebagai, ya anggap aja lah gue juga sebagai netizen gitu loh. Di saat NM ketangkep juga dia bilang kicep dan segala macamnya, lah apa urusannya sama gue? Kan lucu kan gitu loh, jadi kayak disangkut pautin. Kalau Yoke dia bilang tuh besi lo ketangkap, oh iya gue akuin besi gue ketangkap. Kenapa gue diem? Ya karena gue melindungi temen gue. Kalau misalkan gue nggak melindungi temen gue, gue cuap-cuap aja, biarin aja. Kan yang disikat dia bukan gue. Betul. Masuk itu. Jadi ya mudah-mudahan aja Yoko. Tapi kayaknya ancaman hukumannya berapa tahun sih? Agak ini ya. Aku jalan dulu ya Bun, aku dengerin aja kalian ngobrol ya. Iya. Soalnya nggak bisa kalau nyetir. Iya saya. Kayak radio aja udah saya kayak radio rusak. Yoi. Ada jalan via.